Biasanya untuk kita melakukan tes untuk usability testing dan kita kirim ke calon-calon. Oke teman-teman, kembali lagi pada channel Design. Dari kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya yang biasanya kita bikin Photoshop ataupun Corel. Kali ini kita akan bikin, atau bisa dibilang awal penjelasan dari desain UI UX. Sebenarnya apa sih desain UI UX itu? Desain UI UX ini bisa dibilang sangat dibutuhkan dalam dunia startup atau developer sebagai tim pengembang produk. Bagi teman-teman anak IT yang mungkin tidak paham dengan dunia coding, bisa belajar tentang desain UI UX. Karena di sini hanya fokus mendesain, meriset, dan mengembangkan produk digital lebih tepatnya, untuk nantinya akan didevelop oleh tim developer atau programmer atau front ataupun back end. Oke, yang pertama yaitu penjelasan rinci desain UI UX. Desain UI UX ini adalah kata kunci utama dalam mengembangkan produk digital yang menarik dan mudah digunakan dengan memahami kebutuhan dan perilaku pengguna. Tim desain dapat menciptakan pengalaman yang intuitif dan menyenangkan. Oke, definisinya seberapa penting UI UX? Yang pertama yaitu antarmuka atau user interface. Ini merujuk pada tampilan visual dan interaksi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi atau website. Contohnya kayak tampilan aplikasi mobile ataupun tampilan website gitu kan. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman pengguna atau user experience. Ini tentang bagaimana pengguna merasakan berinteraksi dengan sebuah produk, sistem, atau layanan dari sistem yang sudah kita buat. Kemudian, seberapa penting untuk bisnis? Desain UI UX yang baik dapat meningkatkan kepuasan, kesetiaan, dan retensi pengguna, serta meningkatkan keberhasilan bisnis. Jadi dalam desain UI UX tidak hanya mendesain ataupun meriset, tapi juga sedikit belajar tentang bisnis. Next. Oke, pengantar definisi pentingnya UI UX adalah user interface, user experience adalah bidang yang memfokuskan pada perancangan dan pengembangan produk digital yang mementingkan pengalaman pengguna. Desain UI UX menjadi kunci sukses utama suatu produk karena menentukan apakah pengguna dapat dengan mudah dan menyenangkan menggunakan produk tersebut, atau pengguna yang puas dengan UX produk akan lebih loyal dan cenderung terus menggunakannya. Hal ini berdampak langsung pada tingkat kepuasan, retensi, dan keuntungan bisnis. Oleh karena itu, memahami suatu kebutuhan dan perilaku pengguna menjadi sangat penting dalam merancang produk yang benar-benar menarik dan memberi pengalaman terbaik. Oke, kita next. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip desain UI yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, kesederhanaan. Antarmuka pengguna yang baik harus sederhana dan mudah dipahami tanpa fitur atau elemen yang berlebihan. Maksudnya kesederhanaan ini adalah seperti font yang konsisten, kemudian warna, dan desain yang sangat interaktif banget ya kan. Yang kedua yaitu konsistensi, elemen desain, interaksi, dan alur kerja harus konsisten di seluruh aplikasi untuk membuat pengalaman yang koheren. Maksudnya konsistensi ya tadi ya, fontnya yang konsisten, warnanya konsisten. Kebanyakan kan kalau kita bikin desain, kita perbanyak warna hingga 7, 8, bahkan 10 warna dalam satu desain, itu jangan. Usahakan ada 3 atau 4 warna yang menjadi utama. Yang ketiga yaitu umpan balik. Sistem harus memberikan umpan balik visual, auditory, dan lainnya untuk memberi tahu pengguna tentang status dan hasil tindakan mereka. Umpan balik seperti feedback ketika kita bikin suatu aplikasi, bagaimana caranya user itu bisa berinteraksi langsung dengan sistem yang kita buat dan memudahkan mereka dalam menggunakan aplikasi atau sistem yang sudah kita buat itu. Efisiensi yaitu antarmuka harus dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Lebih cepat, efisien, dan lebih produktif ya. Oke, kalau prinsip desain UI, desain user experience atau UX, ada 4 kegunaan yaitu usability.
yaitu desain UX yang baik harus mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan efektif dan efisien. Contohnya usability ini nanti akan ada bisa dibilang web untuk melakukan usability testing, seberapa banyak user yang akan menekan pada aplikasi kita, itu bisa kita gunakan namanya usability testing. Next kita akan bikin namanya cara penggunaan usability testing. Yang kedua yaitu ketersediaan atau accessibility, produk harus dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Maksudnya seperti web, kita bikin responsif dengan berbagai macam kan responsif, nggak hanya antara PC atau komputer dan HP, tapi ada namanya tablet ataupun notebook gitu kan. Jadi lebih efisien dan sangat mudah untuk dijangkau oleh orang-orang, dan sangat mudah untuk diakses. Yang ketiga yaitu keamanan. Desain harus menyenangkan, menarik, dan meningkatkan pengalaman pengguna sehingga mereka terikat secara emosional. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu penggunaan warna. Jangan terlalu banyak warna, berganti-ganti warna harus tetap konsisten. Usahakan 3 atau 4 warna yang menjadi utama. Yang keempat, kemudahan dipelajari atau learn ability. Pengguna harus dapat dengan cepat memahami dan menguasai pengguna produk tanpa kesulitan. Jadi usahakan dalam membuat suatu desain UX ini, pergunakan bagaimana caranya kita mendesain agar mudah untuk dipelajari oleh orang, mudah untuk dipahami, dan orang bisa dibilang cukup cepat dalam menguasai produk atau sistem yang kita buat tanpa harus bertanya-tanya ke siapapun ya. Mereka dengan cepat untuk memahami sistem yang kita buat. Oke, ini adalah tahapan proses desain. Yang pertama pastinya penelitian, yaitu memahami kebutuhan pengguna dan mengumpulkan data. Penelitian ini masuk dalam kategori riset nantinya. Contoh ada project membuat aplikasi rumah sakit ataupun aplikasi nanti kita kumpulkan data. Datanya pada siapa? User. Kita akan mungkin calon user ya, ngobrol dengan mereka dan kita kumpulkan data dari mereka itu seperti apa. Nanti biasanya kita gunakan sticky note, nanti ada di web namanya hampir mirip kayak sticky note tapi kita gunakan online. Nanti ini alurnya adalah inputnya adalah data yang berhasil kita kumpulkan, kemudian kita proses data tersebut. Yang ketiga, maka akan menghasilkan output. Hasil dari input tadi apa, menghasilkan apa, nanti akan kita proses di situ. Proses ya lebih sudah dihasilkan gitu. Yang kedua itu perancangan, yaitu merancang konsep, kerangka, dan alur interaksi. Ini biasanya anak UX perancangan. Nanti membuat suatu konsep, seperti apa konsepnya, biasanya pakai gambaran atau gambar sendiri di kertas, atau nanti bisa pakai beberapa website ya, nanti ada tersedia untuk membuat konsep ini, kerangkanya, dan alur interaksinya seperti apa. Yang ketiga yaitu prototype. Prototype ini ketika kita sudah selesai pada tahap penelitian, kita sudah rancang semuanya, maka akan masuk ke dalam proses prototype. Nah, proses prototype ini itu proses kedua ketika kita selesai membahas suatu desain UI ya. Setelah bikin desain UI, akan langsung masuk ke proses prototype gitu kan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian. Pada tahap pengujian ini, seperti saya katakan di awal tadi, ada yang namanya UT, sekitarnya UT ya, atau usability testing. Nanti kita akan tes aplikasi kita ke calon user. Nanti mereka akan melakukan ngecekan nih, kira-kira bagian-bagian mana yang sering mereka klik atau mereka tekan. Di situ akan menjadi bisa dibilang catatan untuk mempermudah kita untuk mencari tahu
bagian-bagian mana saja yang sering mereka tekan. Dalam proses desain UI UX memiliki beberapa tahapan. Itu tadi mulai dari penelitian, memiliki kebutuhan pengguna, lalu perancangan konsep, lanjut dengan pembuatan prototipe, dan diakhiri dengan pengujian yang melakukan umpan balik tadi untuk melakukan umpan balik dari user sebagai tahapan saling terkait dan interaktif untuk menghasilkan desain yang optimal dan mudah digunakan. Itu ya. Next yaitu pertama, penelitian dan analisis pengguna. Tapi ini itu mengumpulkan data mendalam tentang pengguna target, kemudian pengguna target termasuk demografis, perilaku, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi. Dengan memahami pengguna secara komprehensif, tim desain dapat menciptakan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Teknik ini biasanya mencakup tentang wawancara, kita observasi, survei, dan melakukan analisis data pengguna. Tahapan ini, hasil dari tahap ini akan menjadi fondasi untuk merancang pengalaman pengguna yang efektif dan menarik. Itu pentingnya dalam membuat desain UI UX, tidak hanya sekedar bikin desain, tapi juga ada tim risetnya sendiri. Kemudian yang kedua, perancangan antarmuka atau interaksi. Tapi ini fokus pada perancangan antarmuka atau UI dan alur interaksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penting untuk memastikan desain antarmuka mudah digunakan, intuitif, dan responsif terhadap tindakan pengguna. Perancangan interaksi mencakup pembuatan konsep alurnya seperti apa, navigasi, struktur informasinya seperti apa, dan mekanisme umpan balik yang diberikan pengalaman pengguna yang cukup optimal. Ini kemudian yang ketiga itu pengujian atau iterasi. Nah, setelah kita merancang antarmuka dan interaksi, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian dengan pengguna. Melalui pengujian, Anda dapat mengidentifikasi isu-isu dan menambahkan umpan balik yang berharga untuk memperbaiki desain yang sudah kita buat tadi. Proses literasi desain dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan desain berdasarkan hasil pengujian. Hal ini memastikan bahwa desain UI UX yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Next, kemudian yang keempat, implementasi dan pemeliharaan. Setelah tahapan perancangan dan pengujian, langkah selanjutnya mengimplementasikan desain UI yang telah kita buat ke dalam aplikasi atau website. Bagian ini biasanya dihandle oleh anak-anak programmer. Kebanyakan anak front-end-nya yang handle ini nanti. Nah, handle dalam implementasi ini. Kemudian proses implementasi memastikan bahwa antarmuka dan interaksi berjalan sesuai dengan rancangan. Pemeliharaan juga menjadi kunci penting setelah aplikasi digunakan. Maka tim UI UX perlu terus-menerus memonitor, kemudian mengevaluasi dan mengembangkan desain sesuai umpan balik untuk memastikan pengalaman pengguna tetap optimal. Biasanya ini UX kalau sistem sudah kita upload, sistem sudah kita hosting, yaitu dalam personal build di Play Store ataupun di website, anak UI UX tidak hanya udah tugas selesai gitu, enggak, tetap melakukan memonitor dan mengevaluasi, nantinya dilihat melalui komen ataupun melalui kritik saran dari beberapa user untuk kita kembangkan lagi dan memperbaiki desain untuk mengoptimalkan sistem yang kita buat untuk jauh lebih baik, seperti itu ya. Oke, mungkin saya contohkan beberapa ya teman-teman untuk fitur-fitur atau bisa dibilang tool-tool yang nanti akan kita gunakan. Ada di web semua ya, ada menggunakan website. Yang pertama kita bisa gunakan namanya webcycle.com. Nah, webcycle.com ini digunakan untuk merancang seperti tadi ya, merancang perancangan ini. Itu akan dilakukan nantinya ada beberapa sih sebenarnya ya, tapi saya lebih suka Webcycle.
Ini jalur interaktif untuk kita membuat kerangkanya dulu, kerangka sebelum masuk ke tahap desain UI. Kita buat kerangka, ini contohnya seperti ini, contoh sederhananya ya. Kita buat kerangka, baru nanti setelah fix kita langsung lari ke desain UI. Kemudian untuk prototype, biasanya kita gunakan namanya Figma. Ini saya pakai desktop, teman-teman kalau mau di web juga bisa, tekan aja figma.com. Bisa tekan figma.com, nanti teman bisa masuk, login, pakai Google atau pakai apa, atau pakai desktop juga bisa ya, tinggal tekan aja Figma desktop, nanti bisa di download atau nanti langsung otomatis bisa kebuka ya tanpa install. Soalnya saya di sini nggak pakai install ya. Oke, prototype ini tadi setelah kita buat nih satu aplikasi kerangkanya, setelah kita buat kerangka, alurnya nanti seperti apa, desain kerangkanya kayak gimana, kita buat akan seperti ini nanti. Prototype ini itu bisa dibilang alur ya, alur dari proses. Oke, saya kasih satu contoh mungkin ya, contoh sederhana prototype. Ketika teman-teman sudah membuat desain, maka diperlukan namanya prototype. Prototype itu seperti apa sih ya? Saya contohkan ya, kayak gini. Ini kan ada perkabelan nanti ya, nanti akan saya jelaskan di next video. Saya contohkan saja contoh prototype sederhana. Nah, ini kan terlalu besar, nanti bisa pakai ini, pakai fit, pakai ini ya. Contohnya nih, teman-teman mau, ini kan sudah selesai desainnya, contoh sederhana prototype. Ini kan ada nih tombol nih, ada kursornya, dicari gitu kan, kita klik. Nah seperti ini nyamannya kita bikin desain prototype, atau orang-orang biasanya punya UI animasi seperti ini. Ini contoh sederhana ya. Oke, itu contoh sederhana dari UI. Kemudian tahap pengujian nih. Nah, pengujian pakai apa nih? Kita bisa gunakan namanya Maze. Di sini kita bisa share aplikasi yang sudah kita buat melalui Maze ini. Biasanya untuk kita melakukan tes untuk usability testing, dan kita kirim ke calon-calon user atau user nanti ke service bar, nanti mereka akan memberikan feedback pada kita agar kita bisa memperbaiki desain sistem agar lebih baik lagi. Oke, mungkin segitu saja ya teman-teman video dari saya untuk kali ini. Mungkin next akan kita jelaskan beberapa atau cara menggunakan Maze ataupun Whimsical nggak ke push, kita lakukan ke Figma seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, and yang pastinya jangan lupa subscribe. Thank you so much. See you next time.